warahmatullahi wabarakatuh. Okay, student, good morning. How are you today? Right, I'm very happy to meet you today. Okay, sebelum saya mulai untuk kelasnya, saya ingin cek dulu dong attendance-nya. Yang hari ini nggak ada siapa nih? Ada nggak? Oh, semuanya komplit. Okay, good. Okay, before I start my lesson today, I want to give you fun activities. Why? Because I want to check your concentration before joining our class today. Well, do you know banana? Tahu bisa kan ya kalian ya? Okay. Banana. This is kind of a fruit, and it can be make a fun activity. Okay. Peel, mengupas, ya. Jadi gerakannya seperti ini, mengupas. Oke, bisa menirukan? Oke. Nah, jadi tirukan dulu. Peel banana, peel banana. Oke. Yang kedua itu cut. Tahu cut ya? Cut itu oke, good, memotong. Jadi ekspresinya seperti ini. Cut banana, cut banana. Nah, layaknya kita membuat jus, berarti setelah cut itu dimasukkan ke dalam blender, maka di situ ada shake. Ya, shake. Bisa bergerak? Oke, good. Oke, kemudian yang terakhir, karena sudah stepnya tadi sudah mengupas, sudah memotong, kemudian sudah memblender ya, dengan shake tadi, itu kan berarti tinggal meminum. So, nanti seperti ini. Drink banana, drink banana. Siap? Oke. Coba sementara saya praktekkan dulu, nanti kalian bisa mengikuti. Oke. Peel banana, peel banana, cut banana, cut banana, shake banana, shake banana, drink banana, drink banana. Sudah siap semuanya? Oke, kalau udah siap, sekarang coba kita lakukan bareng-bareng. 1, 2, 3. Peel banana, peel banana, peel banana, peel banana, cut banana, cut banana, cut banana, cut banana, shake banana, shake banana, shake banana, shake banana, drink banana, drink banana, drink banana, drink banana. Okay, good. It means that you are ready to join my lesson today. Well, pernah nggak kalian mendengar sesuatu atau memperoleh informasi tentang sesuatu yang terjadi dulu atau mungkin yang akan datang? Oke, pernah ya? Oke, biasanya kalian itu menyebutnya dengan apa? Ya, pengumuman. Pengumuman berarti dalam bahasa Inggris adalah announcement. Ya, hari ini kita akan belajar yang namanya announcement text. Oke, announcement text itu tadi kan berupa pengumuman. Berarti kan di situ berisi tentang apa? Ya, tentang informasi. Oke, pertanyaan saya. Biasanya di mana sih kalian bisa menemukan pengumuman itu? Where do you find announcement? Ya, dari mana? Oh, dari sosial media. Oke. Kadang di mana? Di sekolah. Oke. Biasanya kalau di sekolah itu kan diletakkan di mading. Nah, biasanya pengumuman itu tidak hanya bersifat tertulis, tapi juga bersifat apa? Ya, bersifat oral. Jadi announcement can be written and can be oral. Nah, kalau pengumuman yang biasanya sama dengan oral, contohnya pengumuman apa? Oh ya, betul, pengumuman orang meninggal biasanya ya kalau kita di sini. Kemudian ada pengumuman yang tentang ini obral dan lain sebagainya ya. Oke, sekarang coba deh sampean cari yang simple aja dulu. Nah, nanti kita akan gabungkan dengan penjelasan saya tentang announcement. Okay, well student, after we are discussing about announcement, now let's check my additional explanation. Okay, announcement text is an official statement or notification in oral or written form that contains something to be known by many people.
like that you said at the time, right? Nah, tadi kan sudah dilihat ya, kalau announcement text itu bisa berbentuk oral atau lisan dan juga bisa berbentuk written atau tulisan. Nah, di situ berisi tentang sesuatu hal yang orang harus tahu. Ingat, announcement itu bisa oral, bisa written yang berisi sesuatu hal yang perlu orang tahu. Okay, student, after knowing what is announcement, now we can discuss about social function. The social function of announcement text is giving certain people some information of what has happened or what will happen. It means that from the announcement we can see something happen at the past, or maybe we can see something happen in the future. Untuk social function dari announcement text adalah memberikan informasi tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kalau misalkan contoh yang sudah terjadi bisa berupa pengumuman tentang juara perlombaan, atau mungkin pengumuman kemarin ada barang yang hilang. Nah, kalau misalkan di sini pengumuman sesuatu yang akan terjadi, itu kan bisa pengumuman tentang akan adanya event atau acara yang akan diadakan oleh suatu pihak tertentu. Next, about announcement text structure. First, we have title. The title or title of the announcement is the most important part of an announcement because the title presents the entire contents of the announcement. From this section, we can see what kind of announcement is it. Second, this is about explanation. Explanation is a further explanation of the content of the announcement. Generally consists of basic information which include type of activity, time, place, address, participant, and contact person. It means that from this section we can see the content of the announcement and who is the participant, and also when we can join we can know the contact person. Oke, untuk pertama title ya. Title di dalam pengumuman itu sangat penting karena dari title, dari judul kita akan tahu pengumuman ini tentang apa, pengumuman ini berisi tentang apa. Yang kedua, bagian dari announcement text itu adalah explanation. Dari explanation ini kita akan tahu, oh isinya apa sih pengumumannya, tanggalnya berapa sih, siapa saja sih partisipannya. Dan kalau misalkan di situ tentang event, tentang suatu acara, maka di dalam explanation kita akan menemukan yang namanya contact person, orang yang bisa dihubungi jika kita ingin bergabung dalam acara tersebut. After discussing about the structure of announcement, now we are talking about a feature of announcement text. That is a title or an event type. Use the simple present tense, or you can also use the simple future tense. Use a conjunction. There is a date, time, and place on the announcement. There is an address and contact persons. There is an event or events. Next is feature of announcement text. There is a title or an event type. Jadi di sini dituliskan judulnya apa, yang jenis kejadiannya apa, itu biasanya tertulis. And then use the simple present tense, or you can also use the simple future tense. Jadi dari announcement itu bisa menggunakan simple present atau mungkin menggunakan simple future. Kenapa? Karena pengumuman itu tidak hanya terjadi untuk hal-hal yang ada sekarang, tapi bisa jadi pengumuman itu untuk sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang. And then use a conjunction. Jadi penggunaan kata hubung itu penting dalam pengumuman. Untuk apa? Untuk memperjelas pengumuman yang sudah dibuat. Next, there is a date, time,
and place on the announcement. Jadi dituliskan di situ ada tanggalnya, ada tempatnya, ada waktunya, sehingga jelas apa yang diumumkan itu, apa yang akan terjadi itu terlaksananya kapan, di mana, itu akan jelas. And then there is an address and a contact person. Jadi ada pada siapa pengumuman itu ditujukan, dan tertulis juga di situ contact person atau orang yang bisa dihubungi seandainya kita akan mengikuti suatu event. Dan yang terakhir, there is an event or events. Jadi di situ dituliskan ada kejadian apa, ada acara apa, itu biar jelas. Well, after talking about social function, structure, and also features of announcement, now we are going to talk about type of announcement text. Type of announcement text are event, missing person, animal or items, winner of a competition, job vacancy, sad news, inauguration or marriage, and also new products. Berikutnya, types of announcements. Jadi jenis-jenis dari announcement. First, events. Jadi pengumuman tentang suatu kegiatan. Then, missing persons, animal or items. Pengumuman tentang orang hilang, atau mungkin binatang hilang, atau mungkin ada barang hilang. Jadi itu juga bisa dibuat dalam bentuk pengumuman. And then winners of competition. Seperti yang sudah saya ungkapkan di awal tadi, bahwasanya announcement atau pengumuman tidak hanya dilakukan atau tidak hanya dibuat untuk hal-hal yang akan datang, tapi juga dibuat untuk hal-hal yang ada di waktu lampau, seperti halnya contoh pengumuman dari pemenang kompetisi. Oke, and the next, job vacancy. Jadi lowongan pekerjaan itu bisa juga ditaruh dalam pengumuman. Dari situ kan kita bisa mengetahui, oh di sana itu ada lowongan pekerjaan, di sana itu mencari pekerja dalam posisi ini. Kemudian sad news. Sad news tentang berita duka. Kalau misalkan kita melihat di kolom surat kabar atau di media sosial, itu kan ada ya kolom yang khusus memasang sad news, itu termasuk dalam bentuk pengumuman. And then inauguration, marriage, and birth. Jadi ada pengumuman tentang pernikahan seseorang, kelahiran seseorang, itu juga bisa dibuat dalam bentuk pengumuman. And the last, it is about new product. Jadi kadang sebelum orang itu meluncurkan suatu produk baru, mereka akan mengumumkan, ini loh, kita buat ini loh, kelebihannya ini loh. Itu nanti bisa juga ditaruh dalam bentuk pengumuman. Okay, from this slide, you can see the example of announcement. This is the title, and this is the explanation of announcement. Well, student, this is the example of announcement text. Coba sama perhatikan di sini ada school trip to Golden Sand Beach. School trip to Golden Sand Beach itu adalah title dari announcement, ya. Kemudian on 28 August there will be a school trip to Golden Sand Beach after the end. Itu adalah explanation-nya. Kalau misalkan sama lihat, di situ ada keterangan tanggalnya, di situ ada keterangan jamnya, di situ ada aktivitasnya apa. Bahkan di situ juga dipasang biaya yang harus dibayarkan. Nah, kalau misalkan sama melihat dari sini, itu kan sama sudah tahu nanti bagiannya announcement itu titelnya, kemudian explanation-nya, kemudian di situ juga terdapat features-nya yang tadi sudah saya jelaskan di slide awal. Well, student, after discussing about the announcement, I think now you have understood very much about the announcement. And now I give you a challenge. You are OSIS member. You want to announce
that there will be a meeting for us member to discuss about school anniversary celebration. Well, please make the announcement based on this situation. After you have listened my additional explanation, I think you all have understood right about announcement. Jadi setelah tadi Saman mendengarkan penjelasan tambahan saya rasa untuk announcement Saman juga sudah cukup jelas. Nah, untuk membuktikan sampean itu sudah memahami tentang announcement, sekarang saya berikan tugas. Jadi nanti sambil mengerjakan, sambil belajar untuk membuat announcement. Jangan lupa untuk konsultasikan setiap kesulitan yang ada, setiap kesulitan yang sampean temui ketika sampean membuat announcement. Please consult me. Okay. After you have done your duty, seperti halnya tadi yang sudah ada di slide ya. Setelah ini saya akan berkeliling untuk mengecek tugasnya kalian ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kesulitan apapun silahkan dikonsultasikan sebelum saya cek di bangku-bangkunya kalian. Oke. Sekarang coba kita mengingat kembali tadi pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Do you still remember what is announcement? Yes, you are right. Announcement is kind of information. Okay. Next, do you still remember about the social function of announcement? Okay, good. Yeah. Big hand for you. Okay. Do you still remember about the structure of announcement? Yes, you are right. Well, after we discussing about announcement, I think you have all understood about announcement text. Okay, students, I think the time is over and we can meet again in other lesson, in other subject, and see you for next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.